Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan cerita horor kepada kalian di mana ada salah satu momen yang masih aku ingat. Momen ini adalah ketika aku diundang untuk datang bertamu ke sebuah tempat di mana di sana ada seseorang yang memang ingin membuktikan kepadaku bahwa dia adalah orang pintar yang memang memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Namun, ternyata hal yang aku dapat malah sebaliknya. Bagaimana keseruan cerita ini? Jangan di-skip, tonton video ini sampai habis. Bermula di mana cerita ini itu aku dapat ketika awal-awal aku menulis cerita horor. Jadi waktu itu aku memang mencari narasumber ya yang memang mau ngasih pengalaman horornya yang bisa aku tulis. Nah, dulu itu aku kan nulisnya di aplikasi X. Jadi memang banyaklah dari orang-orang terdekatku atau orang-orang yang mengenal aku itu nyaranin untuk datang ke orang A, orang B, orang C gitu untuk menggali informasi atau cerita horor dari mereka. Nah, kebetulan nih ada temanku yang nyaranin untuk datang ke salah satu orang yang memang terkenal bisa kayak menyembuhkan orang yang kena gangguan-gangguan gitu. Nah, ini udah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kayak aku itu belum tahu kabarnya sekarang itu beliau itu masih ada atau enggak. Aku nggak ngerti. Tapi aku mau menceritakan tentang beliau ya. Nah, beliau ini tinggal di kabupaten, salah satu kabupaten yang mana beliau ini memang terkenal sebagai dukun yang bisa menyembuhkan atau bisa kayak menghilangkan gangguan-gangguan pada pasiennya. Oke, akhirnya aku sebenarnya di awal itu ada dua opsi. Yang pertama itu ada temanku yang menyaranin untuk datang ke dukun lintrik dan satunya lagi adalah beliau. Terus itu aku di awal itu udah datang ke dukun lintrik gitu karena memang udah berjanji untuk datang ke rumah beliau untuk menanyakan gimana sih prosesnya lintrik itu dan pasiennya itu kemana aja ya, seperti penulis-penulis horor gitu, ingin tahu, menggali informasi agar bisa menjadi tulisan. Tapi ternyata aku itu ditelepon sama kerabatnya beliau ini, si dukun yang ada di kabupaten ini, untuk bisa datang gitu. Nah, di awal itu aku udah bilang, aduh, sebenarnya di tanggal itu aku udah janji sama dukun lintrik nih untuk wawancara gitu kan ya. Kalau aku sih nyebutnya wawancara karena memang aku menggali informasi tentang ritual-ritual karena aku memang suka banget gitu loh. Daripada aku katanya-katanya kan langsung terjun langsung ke si pelakunya, si dukunnya gitu. Akhirnya ditelepon, silakan datang gitu. Saksikan sendiri bagaimana proses pengobatan di sini. Ya udah, akhirnya karena memang aku agak nggak enakan ya, dan aku juga penasaran kok sampai mau nyuruh aku datang gitu. Berarti kan beliau ini emang ada niat mau memberikan informasi ya kepadaku. Ya udah, akhirnya aku datang. Jauh banget rumahnya itu dari rumahku. Ya udah nggak apa-apa, karena memang aku waktu itu niat datang.
Dan aku tuh kalau udah nulis cerita itu memang langsung dari sumbernya langsung kan ya. Jadi nggak yang aku fantasi atau fiksi kayak gitu itu malah aku nggak bisa. Jadi aku nyempetin datang waktu itu meskipun jarak antara rumahku ke rumah beliau itu 3 jam. Dan di sana bertemulah aku dengan beliau yang mana terkenal sebagai orang pintar di wilayah itu. Nah, akhirnya waktu bertemu beliau, sebenarnya aku juga bingung nih mau nanyain apa gitu kan, karena nggak ada persiapan sama sekali. Yang aku siapin malah pertanyaan buat dukun lintrik karena memang sebelumnya itu udah janjian sama beliau gitu. Nah, di sana itu ya udah bertamu terus tiba-tiba nih beberapa menit kemudian itu datang apa ya, beberapa pasien yang memang mau berobat ke beliau. Nah, saat itu beliau ini bilang, "Ya ini Mbak, udah apa ketepaan gitu katanya. Rezekinya Mbak nih, ada pasien yang datang nanti Mbak bisa nih apa ngelihat prosesnya gimana aku nyembuhin mereka. Terus nanti ada nih keris-keris kayak gitu yang aku pakai untuk menyembuhkan beliau." Ya udah akhirnya ya aku liatin aja gitu karena memang aku nggak ada persiapan sama sekali kan, dan di telepon beliau juga untuk melihat bagaimana proses dari beliau untuk menyembuhkan pasien-pasiennya waktu itu. Jadi ya udah aku ngeliatin aja proses beliau itu bagaimana saat itu. Nah, pasien yang datang nih satu keluarga, bapak, ibu, anaknya 2, masih kecil-kecil. Nah, yang sakit ini anaknya yang perempuan karena memang udah lama banget kaki kanannya itu nggak bisa dibuat jalan normal. Jadi itu kalau nginjak tanahnya itu kayak linu-linu gitu loh. Jadi kayak apa ya? Misal di nginjak tanah itu udah gemeter gitu apa kaki kanannya ini. Nah, akhirnya udah berobat ke mana-mana itu nggak ada hasil. Akhirnya si bapak ibu ini nggak mau berhenti apa ya nyari obat buat anaknya, itu apapun akan dia lakukan. Akhirnya bertemu dengan beliau ini, dikenalin nih sama saudaranya untuk datang berobat ke orang pintar ini tadi. Ya udah akhirnya langsung proses ya penyembuhan waktu itu, dan prosesnya itu seperti ini. Itu langsung nyuruh tamunya ini duduk. Terus ya udah diobatin kayak orang-orang pinter umumnya gitu, dikasih minum, dibacain mantra, terus ada beberapa apa ya kayak beberapa tahap-tahap yang memang aku sendiri bisa membedakan dukun A, dukun B. Ternyata kalau mengobatin orang itu, mengobatin pasiennya itu seperti itu. Ya dari di awal sih nggak ada apa ya, nggak ada keanehan ya, karena memang secara umum juga orang pintar seperti itu kalau menyembuhkan pasiennya. Nah, akhirnya nih tiba-tiba ada pasien yang nomor 2, ini bapak-bapak tua gitu, sama istrinya cuma berdua. Terus itu beliau itu nggak menceritakan tentang unek-uneknya yang mana beliau itu datang ke sana memang untuk berobat, dan mereka itu pengen kayak hamil lagi gitu loh istrinya. Hah? Aku sampai bingung. Hah? Kan kelihatan udah tua banget gitu loh, kok mau hamil lagi? Tapi nggak apa-apa ya, hak hak tiap-tiap orang deh kalau pengen kayak gitu. Karena kalau dari aku sih ya, pasiennya itu udah tua, udah kayak berumur gitu, kok malah kepengen hamil lagi. Tapi sama si bapak orang pinter ini diain di apa, di di apa sih namanya, ya diturutin gitu. Ya udah bisa, kalau kalian memang pasrah ke aku bakalan apa ya kayak
akan membuat istrimu ini hamil nanti untuk beberapa bulan ke depan gitu. Nah, bahagia nih. Pasangan suami istri ini bahagia banget karena mendengar si bapak orang pintar ini bisa membantu mereka. Nah, akhirnya aku kan disuruh sih ya, kan disuruh melihat bagaimana proses dari orang pintar ini dalam menangani pasiennya. Nah, tiba-tiba nih si bapak orang pintar ini tuh ngeluarin kris kris yang namanya itu Ajisaka. Aku nggak ngerti ya kris Ajisaka ini kegunaannya seperti untuk apa? Karena memang aku minim banget wawasan untuk kris. Nah, kris ini namanya Ajisaka yang mana memang udah dipakai oleh bapak orang pintar ini tadi sebagai media yang memang dikhususkan untuk membantu pasien dalam mengobati hal-hal yang amat berat. Ya udahlah ya, karena memang aku nggak ngerti ilmu-ilmu seperti itu, akhirnya aku ngelihat nih prosesnya orang pintar ini tadi bagaimana ketika menangani pasien yang memang ingin hamil waktu itu. Nah, tiba-tiba nih kerisnya ini tuh dibasuh sama air kembang lah ya, air kembang. Terus airnya itu disuruh minum ke si ibu. Dah, nanti kalau udah minum air ini, 3 hari lagi kamu balik ke sini gitu. Nah, dalam 3 hari itu kamu harus tanya kondisimu itu seperti apa. Eh, ya udah, aku sendiri juga heran kok pengobatannya cuma gitu doang. Ya mungkin mungkin loh ya di luar sana itu ada yang tahu kalau memang pengobatan atau media spiritualnya itu seperti itu kan karena memang orang pintar itu memiliki cara masing-masing dalam menangani pasiennya. Nah, mungkin si orang pintar ini itu memang seperti itu. Mikirku seperti mikirku itu bapak pintarnya itu kalau nanganin pasien ya kayak gitu gitu. Aku sendiri juga nggak minim wawasan ya karena memang belum pernah melihat langsung sebelumnya bagaimana orang pintar itu menangani pasiennya. Jadi itu memang pengalaman pertama bagiku. Ya udah ya ngelihat bagaimana prosesnya itu ada proses yang paling aneh Mbak menurutku ya karena memang harus kembali lagi dalam 3 hari. Nah, dalam 3 hari emang orang bisa langsung hamil. Ya nggak tahu lagi ya. Jadi aku kayak penasaran banget gitu dengan hasil dari si ibu ini tadi, si orang tua apa dua pasangan lansia ini tadi. Wah, akhirnya aku bilang dong ke bapak itu tadi, bapak orang pintar, Pak, kayaknya aku 3 hari lagi mau datang ke sini deh karena aku penasaran banget sama itu pasien bapak yang tadi itu gitu. Wah, bener sih Mbak, memang apa keris ini tuh, keris Ajisaka ini emang terkenal sakti mandraguna nih. Dan banyak sekali nih apa kayak pasiennya itu berhasil disembuhin pakai keris itu. Wah, akhirnya kan aku penasaran ya. Memang apa ya, lebih ke dimana aku jatuh pada titik antara berpikir normal dengan kejadian di luar nalar. Ah, masa iya sih dalam 3 hari itu bisa hamil? Yaudah akhirnya aku berpesan ke bapaknya, Pak aku penasaran jadi 3 hari lagi aku ke sini ya. Nanti bapak kasih tahu kalau memang pasien bapak itu udah datang dan kumohon tolong untuk nunggu aku dulu biar aku itu ngerti bagaimana prosesnya terus gimana hasilnya gitu. Ya udah bapaknya iya aja. Ya udah, aku akhirnya pulang waktu itu dan aku kembali ke sana dalam 3 hari lagi.
Nah, akhirnya setelah mengatakan bahwa aku akan kembali lagi dalam 3 hari, ya 3 hari itu aku kembali nih. Kembali dan ya aku bertemu dengan sepasang suami istri yang memang ingin ingin hamil lagi, punya keturunan lagi gitu. Nah, karena aku waktu itu penasaran, akhirnya aku di sela-sela waktu pengobatan itu ya, aku itu bertanya ke ibunya, Bu, sebenarnya ibu ini belum punya putra. Aku tanya gitu. Nah, si ibu ini bilang, loh, putra saya itu banyak, Mbak. Anak saya itu banyak maksudnya. Anak saya itu udah 7 gitu. Loh, kok ibu mau niatnya hamil lagi? Kan maksudku itu ibu udah punya anak gitu, kok masih ingin hamil lagi? Apakah belum cukup atau gimana? Nah, tiba-tiba dia itu ngelirik si suaminya. Suaminya itu langsung kayak enggan gitu loh mau menjawab pertanyaanku. Ya udah akhirnya aku nggak mau bertanya lebih lagi, soalnya aku ngelihat mereka itu udah kayak ketakutan atau apa ya, ekspresinya itu udah nggak nyaman dengan pertanyaanku waktu itu gitu. Akhirnya ya udahlah, aku milih untuk tidak bertanya lagi dan ya aku main HP waktu itu. Terus si bapak orang pinter ini tadi keluar keluar dengan membawa keris yang Aji Saka itu. Akhirnya dibasuhlah lagi nih keris, terus airnya itu diminumkan lagi ke si ibu itu tadi. Nah, si ibu ini gini, kayaknya di perut aku ini udah ada yang gerak-gerak gitu. Aku langsung, hah? Masa dalam 3 hari udah jadi bayi sih gitu ya? Karena ini di dunia apa ya, spiritual kayak gitu. Jadi aku itu kayak mau percaya dengan hal-hal yang di luar apa, di luar nalar, dengan aku berpikir secara logika gitu, itu aku di situ itu pengen merasa tetap waras gitu. Akhirnya ya udahlah ya, karena memang aneh dan ini mungkin lingkunganku masih dalam orang-orang masih percaya dengan hal-hal seperti ini, klinik seperti ini. Akhirnya aku juga ikut penasaran dong. Ikut penasaran, ih masa ada yang gerak-gerak Bu gitu. Aku langsung nyeplos aja tanya. Nah si ibu ini gini, iya Mbak, ini perutku besar, nggak sama seperti biasanya gitu. Nah si bapak orang pinter ini ketawa kan, ketawa hahaha gitu. Ya berarti keris Aji Saka ini memang cepet cepet apa berhasil gitu. Mungkin sekarang ini udah ada janin nih di dalam kandungan ibu gitu. Wah, aku semakin kaget dong, ha? Masa iya? Nggak mungkin ah gitu kan. Akhirnya aku penasaran kan, aku pegang lah perut ibunya ini. Aku pegang perut ibunya terus emang kayak ngerasa apa ya, kayak keras gitu loh. Kayak apa sih namanya? Eh kayak ya pokoknya keras. Perutnya itu emang sedikit besar, terus agak keras gitu, kayak kaku. Ya aku nggak bisa mastiin kalau itu ada bayinya ya, karena memang aku pernah hamil dan hamil juga seperti itu. Tapi kerasnya itu keras-keras yang berbeda menurutku sih. Ya akhirnya aku saat itu hanya bisa percaya dan melihat bagaimana alur cerita selanjutnya dari pengobatan bapak orang pintar itu tadi. Ya udah aku ngeliatin nih. Terus nggak percaya gitu. Aku tuh kayak ngelamun gitu ngeliatin. Emang bener ya selama 3 hari itu bisa hamil gitu. Memang gimana caranya? Apakah seperti cerita-cerita sebelumnya itu mindah janin? Apakah keris itu memang bisa mindah janin gitu kan? Pokoknya
banyak pikiran deh tiba-tiba saat itu setelah mendengar bahwa si ibu ini katanya hamil. Udah bebanku banyak, pikiran ini tiba-tiba banyak keluar pertanyaan-pertanyaan aneh dari kepalaku nih. Tapi aku mencoba menahan dan nggak panik. Karena memang kalau aku penasaran itu sering banget itu langsung nyeplos pertanyaan aneh-aneh gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Waktu itu aku menahan, mungkin aku habis ini bakalan dapet itu deh, apa, jawabannya gitu. Udah, karena hajat dari suami istri ini udah terpenuhi, mereka pulang. Terus tiba-tiba datang nih, keluarga yang katanya itu, terkena guna-guna saudaranya sendiri. Ya aku langsung gimana ya, wah ini ada cerita baru nih gitu. Udah ada satu keluarga yang datang karena guna-guna katanya. Terus si bapak ini mengatakan sesuatu yang mana, oh sebenarnya itu aku akhir-akhir ini itu kayak sepi pekerjaan Pak. Terus eh, apa ya, kayak jualan istriku ini kayak sepi gitu. Ya udah pokoknya dia itu menceritakan tentang unek-uneknya gitu. Ya aku cuma bisa dengerin kan ya, karena memang di situ itu aku datang hanya untuk melihat bagaimana proses proses penyembuhan dari bapak ini gitu loh. Intinya itu kan aku harus mengangkat cerita dari Kris Ajisaka ini. Ya aku nggak ngerti ya itu Kris beneran atau enggak, aku nggak ngerti karena memang setelah aku baca-baca itu Kris Ajisaka ini bukannya Kris yang memang apa ya, kayak nggak bisa nggak bisa dijamah manusia maksudnya. Jadi memang keris yang keberadaannya itu masih gaib, dan keris ini itu katanya itu ada tulisan di kerisnya, itu ada tulisan Hana Caraka. Hana Caraka yang katanya itu kebalik. Ya nggak tahu lagi karena memang aku minim banget informasi tentang keris-kerisan. Ya hanya ahli keris yang bisa menjelaskan tentang keris Ajisaka ini. Nah, kembali lagi ada orang itu tadi sekeluarga datang mengatakan bahwa keluarnya itu sepi lah pokoknya. Apa yang mereka lakukan beberapa bulan ini tuh sepi sampai pendapatan yang mereka terima itu menyusut. Sebenarnya si bapak ini, orang pinter ini tadi kayak membantu mereka gitu, nerawangin lah. Pertama si kerisnya itu ditaruh di meja, terus tiba-tiba kerisnya itu muter sendiri. Waduh, aku ngelihat di bawah meja takutnya ada magnet kan ya. Karena memang gimana ya, kayak aku sendiri kan harus butuh kepastian, butuh fakta kalau memang si keris ini bergerak sendiri gitu. Nah, akhirnya pas apa namanya memutar sendiri itu emang nggak ada hal-hal yang aneh sama si bapak ini begini. Oh iya, ini kamu diganggu sama saudaramu gitu katanya. Nah, si apa tamu ini tadi bilang, wah iya bener, berarti prasangka kita itu memang bener Pak, karena beberapa bulan ini memang ada saudara kita itu yang nggak suka dengan apa ya, dengan usaha kita, dengan apapun yang kita lakukan, apalagi setelah kita itu membeli rumah dengan pembayaran yang cash gitu. Dah akhirnya dikasihlah solusi gini 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 gini. Ya udah selesai. Dan aku itu sampai kayak gini, kok bisa percaya ya gitu. Bukannya aku berprasangka buruk, enggak, karena memang di awal itu semacam apa ya, kalau orang pintar itu biasanya kan enggak
Nggak semua ya, nggak semua orang pintar itu bakalan memperlihatkan keahliannya. Jadi kalau sampai ada orang yang memang memperlihatkan secara terang-terangan gitu, itu malah aku sendiri yang nggak percaya. Nah akhirnya ada sesi kita ngobrol setelah itu, karena memang nggak ada pasien yang datang. Nah di sana itu aku bertanya, Pak, memulai membuka pengobatan ini tuh dari tahun berapa? Nah bapaknya bilang, ya aku membuka pengobatan ini itu beberapa bulan yang lalu. Jadi belum belum sampai setahun, masih adalah 7 bulanan gitu. Ah gitu. Ya Mbak, banyak kok apa namanya pasien aku yang dari luar kota, yang dari itulah pokoknya gitu. Dan semuanya sehat Pak gitu. Maksudnya semua yang mereka keluhkan, mereka udah nggak datang kembali dan mereka juga apa namanya kayak ngerasa, oh bapak sudah bisa menolong aku gitu. Nah si bapak gini, wah saya belum tahu mbak, karena memang beliaunya itu semua tamuku yang datang ya udah nggak datang lagi. Ya akhirnya aku bilang, oh mungkin sudah lah ya, sudah apa, sudah menemukan jawaban, sudah menemukan solusi dengan perantara bapak pintar, bapak orang-orang pintar ini tadi. Ya akhirnya aku bertanya-tanya lagi, Bapak dulu itu sering bertapa atau bagaimana kok bisa sebelumnya itu eh, apa ya mengobati orang gitu. Nah, si Bapak ini jawabannya malah bikin aku kaget gitu dan sekaligus kayak gimana ya kayak menahan nahan gimana gitu lah yang menahan kecurigaan tapi ya udahlah gitu. Nah si bapak ini bilang kalau sebenarnya aku sebelumnya itu pengangguran, aku nggak kerja sama sekali. Ya aku males kalau kerja mbak gitu jawabnya. Waduh, akhirnya aku kayak ya udahlah dengerin aja gitu. Dan beliau itu bercerita bahwa ya aku memang malas untuk kerja karena aku sih mikirnya bisa kok nyari uang itu dengan cara yang mudah. Ya akhirnya aku berkenalan dengan salah satu teman yang memang dia itu kayak penjual akik gitu, orang pinter juga. Nah akhirnya aku bisa jadi seperti sekarang gitu. Aku di apa namanya diberi keris ini, keris Ajisaka ini, diberi keris itu dan kemudian disuruh mengobati orang. Ya aku langsung, oh berarti awalnya memang enggak bertapa atau gimana ya Pak? Jadi tiba-tiba langsung jadi orang pintar gitu. Ya bapaknya langsung mengiyakan. Terus aku bertanya nih, Bapak kenal aku dari mana gitu? Aku kenal Mbak dari YouTube. Aku tahu Mbak waktu itu posting pernah ke makam Mbah Saleh gitu katanya. Iya benar, benar aku pernah ke makam Mbah Saleh. Tapi untuk ke makam punden seperti itu tuh bukan bukan apa ya Pak, bukan punya niat apa-apa. Tapi aku itu memang suka suka banget sama perjalanan sejarah sebuah desa. Jadi tuh aku sering banget datang-datang ke punden yang mana punden itu kayak ada di atas bukit, terus memang ada asal-usul, ada ceritanya gitu, ada cerita yang berkembang di masyarakat. Jadi aku sering datang ke sana. Oh begitu. Terus Mbak Siska ini punya nggak sih kayak pengalaman pribadi yang horor apa gini? Jadi kita itu berbincang saat itu. Nah, kemudian nih di tengah perbincangan kita ini datanglah seorang laki-laki yang kelihatannya itu sangat kaya banget, tapi udah sepuh beliau. Dari penampilannya itu udah kayak branded banget gitu loh yang dipakai itu. Dateng, aku langsung, wah ini udah kelihatan nih kayaknya orang yang memang punya gitu, orang orang kaya.
Nah, orangnya datang dan memang pengen mengobati dirinya sendiri. Nah, saat itu memang bukan pertama kali beliau itu datang ke sana. Ini itu udah kelima kalinya datang. Tapi nggak sembuh-sembuh katanya. Nah, akhirnya nih apa ya? Kayak beliau itu mengatakan bahwa, "Loh, kok dari kemarin itu," katanya, "dari kemarin aku ke sini itu kok masih belum bisa kejual-jual ya tanah saya, Pak," gitu. "Kenapa ya, Pak?" Nah, sama si orang pintarnya ini, "Wah, pembatasnya kurang, Pak, harus dipagerin," katanya gitu. "Pagernya ini satu pageran itu biayanya mahal," gitu. Wah, kalau memang bisa kejual sekarang juga, aku bisa kok bayar mahal gitu, tapi Bapak harus berani tanggung jawab dengan omonganmu. Aku ini udah mengeluarkan uang banyak sekali gitu kan, untuk kamu bisa membantuku agar tanah yang aku beli waktu itu yang jadi rebutan saudara-saudaranya itu bisa dia menangkan. Tapi 5 kali datang ke sana itu nggak ada hasil gini. Ya udah Pak, aku liatin gitu katanya. Udah diliatin lah sama orang pintar ini tadi, dan kalian tahu apa yang membuat aku terkejut dengan perkataan si orang pintar ini? Begini, "Oh, ternyata ada ini Pak, ada penghalang yang memang menghalangi energi kris ini untuk melakukan itu, apa namanya, melakukan tugasnya di rumah Bapak." Nah, apa penghalangnya? Jadi bapaknya itu tanya, "Itu Pak, ada penghalangnya itu semacam sosok besar yang memang menghuni di sebuah pohon." Nah, bapaknya itu bilang, "Ah, di rumah aku nggak ada pohon," gitu kan. "Ada Pak, ada pohon, dan ini pohonnya ini udah puluhan tahun di situ." Akhirnya tanyalah dia, "Pohon apa?" gitu katanya. "Kalau nggak salah ini pohonnya pohon bonsai," gitu. Lah, aku kaget dong, wah, pohon bonsai aku gitu, ya nggak ada. Aku sendiri juga pencinta bonsai gitu kan. Jadi kayak kaget gitu loh kalau alasannya itu ada sosok penghuni yang memang ada di bonsai. Terus nih orang pintar itu bilang kayak gini, "Pak, kalau pohon bonsai ini nggak segera dipindah, Bapak bakalan kalah terus," gitu katanya. Yaudah, si bapak ini langsung manut aja kan, manut. Ya akhirnya diambillah pohon bonsai itu ke sana, dan kalian tahu bonsai yang dibawa itu adalah bonsai apa? Bonsai yang dibawa itu adalah bonsai santigi, dan usia bonsai tersebut adalah 35 tahun. Nah, akhirnya waktu itu aku kan kaget ya, ternyata sebuah bonsai yang dibawa, dan aku penasaran waktu itu kenapa kok si orang pintar ini bilang bahwa di bonsai tersebut ada sosok yang menakutkan gitu. Dan akhirnya aku nunggu nih bonsai itu dibawa ke sana, dan ternyata beneran dibawa tuh sama bapaknya itu ke sana. Di sana beliau itu bilang, "Waduh, ini sebenarnya bonsai ini peninggalan nih gitu. Udah 35 tahun aku ngerawatnya, tapi kalau memang ini yang menjadi penghalang ya udah nggak apa-apa. Ini gimana dihancurin aja gitu." Wah, bonsainya itu udah bagus banget, udah berbentuk, dan memang udah apa ya? Udah bagus gitu loh. Kalau dijual nih, itu udah harga ratusan juta. Dan aku itu sampai gini, nih beneran bonsai mau dibuang gitu aja setelah 35 tahun dirawat, dan hanya karena ada alasan bahwa di bonsai tersebut itu ada setan, akhirnya mau dibuang sama pemiliknya gitu. Kan nggak mungkin gitu loh. Ya aku tanyalah ke bapak orang pintar ini tadi, "Pak, kok bisa sih Bapak tahu kalau di bonsai tersebut itu ada
sosok yang menunggu dan menjadi penghalang nih selama ini oleh bapak tersebut gitu. Nah, si bapak orang pintar ini tadi bilang, ya waktu aku penelusuran ke rumahnya itu udah tahu kalau bonsai ini ada apa-apanya nih. Nah, karena aku penasaran nih, beliau ini kan katanya udah penelusuran ke rumahnya, dan waktu itu aku penasaran apa yang dilakukan oleh bapak ini waktu ke rumah si bapak pasiennya ini. Loh Pak, waktu penelusuran Bapak ngelihat memang ada sesuatu di pohon bonsai ini. Iya memang ada sesuatu yang memang menghalangi rumah itu, dan aku melihat energi negatifnya itu ada di bonsai. Aku langsung gini, eee, "Bapak kok bisa tahu kalau, bonsai ini bisa menjadi tempat dari setan-setan?" Gitu. "Iya, kalau Mbak bisa melihat pasti ngelihat nih." Aku gini, yang aku lihat di depanku ini uang gitu kan. Batinku itu seperti itu karena memang bonsai Santigi yang berusia puluhan tahun kayak gitu tuh udah berapa ratus juta gitu kan ya kalau misal dijual nih. Nah, terus aku bilang ke bapaknya ini Bapak mau apain nih bonsai nanti gitu. Aku sampai tanya kayak gitu nih ke bapaknya. Nah, terus aku tuh kan penasaran ya, ini nanti bonsainya mau Bapak apain gitu. Terus katanya si bapak, ya aku taruh sini aja Mbak buat penangkal gitu. Terus nanti setannya itu aku usir gitu. Nah aku tiba-tiba nyeletuk gini, wah bisa nih Pak kalau setannya diusir, kalau misal dijual lagi nih bonsainya ini, wah bisa dapat tanah gitu. Nah rencanaku kayak gitu Mbak, gitu katanya. Ya ampun sampai nyeplos kayak gitu. Nah, akhirnya nih aku kayak, wah, ini orang kayaknya gimana ya memanfaatkan momen nih gitu aku. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kepengen aja gitu langsung pulang, niat pulang dengan tidak mengatakan sesuatu yang menyinggung, dan ya aku langsung berbisik nih ke pasiennya itu, Pak, kayaknya Bapak nggak perlu, berobat lagi nih. Bapak pulang aja gitu. Ambil bonsainya daripada nanti dibuang, dikasih orang, Bapak jual sendiri aja. Ini lakunya itu masih mahal, Bapak bisa menjual sendiri gitu. Nanti Bapak keliling-keliling dunia, nanti Bapak bisa sembuh sendiri, sehat gitu. Daripada nanti dibuang, kan dijual sendiri lumayan nih untungnya gitu. Nah, bapaknya itu ngeliatin aku kayak tatapan yang, oh iya ya gitu kan. Nah, akhirnya aku pamit nih pulang. Habis itu aku gini ke bapaknya ini, Pak, Bapak itu beneran nggak sih punya ilmu untuk apa namanya, memang untuk mengobati orang gitu. Kalau sampai ilmu itu apa memang nggak ada tapi Bapak ada-adain, kasihan, kasihan kalau misal pasienmu itu bukan orang yang punya atau kayak gimana sampai bela-belain nih buat menyediakan nominal yang wah gitu. Padahal kan dia sendiri kan kesusahan. Kalau memang kamu orang pintar, orang yang bisa mengobati, justru biasanya itu tidak perlu pasiennya itu mengeluarkan uang gitu. Mengeluarkan uang pun mungkin nggak sebanyak itu. Terus si bapaknya ini kayak tersulut emosi ya dengan omonganku kayak gitu. Memang sengaja mengatakan seperti itu agar apa? Kalau memang niatnya itu ingin menyembuhkan, bagaimana kalau bisa menyembuhkan itu lillahi ta'ala. Jangan hanya karena dia berburu dunia, terus akhirnya memanfaatkan atau menipu demi keuntungan gitu. Aku tuh
mengatakan seperti itu tuh biar apa? Biar dia itu selamat. Keluarga anak-anaknya itu yang masih belum punya dosa atau kayak gimana itu bisa enggak ikut terlibat dari dosa itu gitu loh, enggak memakan sesuatu yang haram. Aku sih sebenarnya pengen nasehatin seperti itu ya, karena ya mungkin di luaran sana itu ada yang karena faktor ekonomi akhirnya melakukan semua ini gitu loh. Nah, si bapak ini kan waktu itu aku langsung pulang ya, langsung pulang. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian, 5 hari kemudian itu beliau itu nelpon aku terus bilang, iya kayaknya aku mau berhenti, mau berhenti untuk melakukan semua ini karena memang aku sendiri pun juga takut kalau anak-anakku nanti tahu dan ngerti kalau yang mereka makan itu dari hal-hal seperti ini, aku juga nggak mau nanggung dosa, gitu kan. Akhirnya ya waktu itu aku ngobrol, iya Pak, kalau misal memang Bapak nggak punya ilmu atau melakukan semua ini karena terdesak atau gimana kayak gitu itu nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah Bapak ketika aku mengatakan seperti ini itu masih mau mendengarkan. Daripada yang lain aku sering itu ketemu sama orang pintar yang ngakunya itu memang orang pintar. Cuma kan mereka ketika dibilang seperti itu malah marah atau hanya aku itu mengatakan bahwa jangan menipu orang ya itu udah tersulut emosi. Mereka mengatakan bahwa nanti kalau kamu aku santet gini gini gini. Nah, enggak apa-apa kalau kalian memang pengen kayak gitu. Toh kalau memang dukun yang apa ya, memang terkenal seperti itu justru dia menghargai ilmunya itu untuk sebuah kebaikan gitu, sebuah apa ya, kayak ilmu itu memang dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan malah untuk keburukan gitu loh. Paham nggak sih kalian maksudku? Nah, niatku itu seperti itu karena ya memang circle aku atau apa ya, relasi aku itu masih berbau-bau kayak gituan. Aku bisa membedakan mana yang palsu, mana yang enggak gitu. Dari mereka menceritakan pengalaman mereka mendapatkan ilmu, bagaimana mereka mendalami sebuah ilmu itu bisa kelihatan mana yang benar, mana yang enggak. Nah, untuk dukun yang memang menipu, biasanya itu apa-apa itu selalu uang dan untuk alasannya itu pasti nggak masuk akal ya. Dari dia itu mengatakan bahwa ini ada A, di sini ada B, kayak gitu itu nggak masuk akal. Dan mereka cenderung orang yang pintar itu tidak pernah woro-woro bahwa mereka itu memiliki ilmu yang memang diturunkan oleh leluhur atau mereka mencari sendiri ilmu tersebut. Nah, dari kejadian itu sebenarnya kita harus memetik pelajarannya. Sebagai manusia itu harus waspada juga kalau bertemu dengan orang seperti ini itu sebenarnya orang nggak bisa dihipnotis ya kalau memang punya intuisi yang kuat kayak gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak benar itu langsung berontak aja. Karena memang apa ya, kalau misal kita udah terkena nih, kena hasutan atau kena apa ya, kan mereka tuh bisa kayak apa ya, kayak masuk ke alam bawah sadar kita dan ya udahlah ngotak-ngatik yuk kelemahan kita, akhirnya kita jatuh banget dan percaya dengan apapun yang dia katakan. Nah, aku pengen kalian itu nggak seperti itu. Jadi meskipun melihat ada sesuatu yang aneh itu bisa berontak gitu. Entah itu dengan pertanyaan atau apa ya, kayak rasa penasaran yang tinggi. Akhirnya kalian itu bertanya
berkali-kali apakah ini benar, apakah ini enggak, itu enggak salah. Itu memang cara perlindungan diri untuk jauh dari hal-hal seperti ini. Ya meskipun masih banyak di luaran sana itu yang ketipu atau kayak gimana, tapi nggak apa-apa. Semua itu untuk pelajaran kita hidup di dunia. Begitu cerita dari dukun palsu. Dan aku nggak ngerti kabar beliau itu bagaimana sekarang karena ini udah beberapa tahun yang lalu, sekitar berapa ya? 7 tahun lah, 7 sampai 8 tahun. Dan aku juga nggak ngerti beliau itu sekarang ada di sana atau gimana karena katanya sih beliau itu udah pindah atau nggak ada di situ lagi gitu. Dan ya begitulah cerita dari akhir dari cerita ini. Dan untuk kalian, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.